Tuh, dibulak-balik. Ini kita mau mendapatkan sedikit aroma dan juga warna ya dengan proses membakar ini. Ini selain wangi, kalian bisa lihat juga ini kuahnya bener-bener lekoh banget. Tuh, lihat dia udah lembut ya. Udah kayak mau lepas gitu. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sop buntut ya. Ini aku akan bikin sop buntut yang simple tapi rasanya tetap kompleks, tetap wangi, berempah. Dan pastinya buntutnya juga lembut. Dan gak sampai itu aja, nanti aku juga akan kasih opsi untuk bikin buntut bakar ya. Jadi komplit kayak kalian kalau misalnya makan di restoran. Yuk langsung ini bahan-bahannya. Ini aku akan pakai bumbu halus ya. Jadi bumbu halus tuh nanti ini akan bikin si kuahnya dia agak keruh dan juga lebih lebih rich gitu ya. Dan simpel banget sih bumbu halusnya, cuman bawang putih, bawang merah dan juga lada. Lalu untuk kuahnya nanti kita akan menambahkan rempah-rempah dan juga wangi-wangian. Kita akan perlu cengkeh, kapulaga, pala, lalu ada tomat, daun bawang, seledri, dan juga nanti tambahan sayurannya kentang sama wortel. Ya, ini cukup simple dan tentunya kita perlu buntut dong ya. Buntut ini disesuaikan aja sama selera kalian. Mau yang berlemak, mau nggak berlemak, mau pakai iga, mau pakai daging sapi, itu juga bisa banget. Oh ya, jangan lupa untuk kondimennya nanti kita perlu daun bawang, seledri, bawang goreng, tomat, lalu pakai emping juga. Dan kalau kalian mau bikin yang versi bakar, nanti aku akan tunjukin juga. Kita akan perlu bawang bombay, kecap manis, madu, saus tiram, saus tomat, dan juga kecap Inggris ya, sama kaldu juga. Oke, jadi pertama kita akan blender bumbu halusnya ya. Buntut itu dia rasanya strong, jadi bumbunya juga kalian pakainya harus cukup ya, jangan terlalu sedikit, nanti dia nggak cover dari bau buntutnya juga. Oke, kita masukin bawang putih, bawang merah, dan juga lada, serta minyak juga ya. Lalu kita akan blender sampai halus. Oke, kalau udah halus seperti ini, nih kita akan tumis. Nah, kalau minyaknya sudah terpisah seperti ini dan juga udah harum, ini udah kita matikan api ya. Jangan sampai terlalu kering atau bahkan gosong karena di sini lada putihnya banyak, nanti dia malah jadi pahit, nggak enak ya aftertaste-nya. Oke, langsung sekarang udah kayak gini kita langsung siapkan rice cooker. Cuman kalau kalian yang nggak mau pakai rice cooker itu bisa juga kalian pakai panci, itu nggak masalah. Kenapa aku pakai rice cooker itu biar lebih simpel aja dan juga nggak berantakan kemana-mana gitu. Yang pertama kita akan masukkan buntutnya. 1-2 tomat tergantung ukuran ya. Lalu bumbu halusnya. Ini daun seledri dan daun bawang. Potong asal aja besar-besar. Kapulaga, cengkeh, pala. Ini palanya kita geprek aja ya. Yang potongan besar. Lalu kita masukkan air. Kalau kalian di panci berarti airnya perlu lebih banyak ya, karena selama dia merebus dia tentunya dia akan menguap juga airnya. Dikira-kira aja. Lalu kita akan masukkan kaldu. Lalu gula, garam. Gula sih boleh belakangan ya. Ini sedikit dulu aja. Nanti kalau udah dicoba kurang boleh tambah supaya nggak gosong. Garam supaya dia nyerap ke dagingnya ya. Karena aku udah pakai kaldu, aku nggak pakai penyedap lagi. Nanti terakhir aja, kalau udah jadi kita cicipin kurang apa tinggal tambahin ya. Yuk kita masak, ini di rice cooker. Jadi sayurannya nanti setengah jalan ibaratnya. Waktu udah mulai agak empuk, baru kita masukin sayurannya. Kalian kalau mau cepet juga bisa pakai presto ya.
Sambil nunggu kita akan potong sayuran dan juga nanti kita akan bikin sambelnya sama bumbu bakarnya ya. Oke, ini untuk sayurannya aku cuman pakai kentang dan wortel seperti sop buntut pada umumnya ya. Dan aku suka potongnya tuh dia nggak terlalu kecil ya, agak chunky, besar-besar ya. Untuk sambalnya aku akan bikin sambal hijau, tapi basically kalian bisa pakai apapun, cabai rawit apapun ya. Karena kita akan bikin sambalnya tuh dia rasanya yang lebih netral. Jadi emang nanti utamanya tuh di sop buntutnya ya. Yuk, ini sekarang kita cuman perlu cabai rawit dan juga bawang putih akan kita rebus. Oke, kalau udah kira-kira mateng, ini sekarang kita saring, buang airnya. Lalu kita akan haluskan, terserah mau pakai chopper atau mau pakai ulekan ya. Di sini aku pakai ulekan. Nggak usah sampai terlalu halus ya. Sesuai selera aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah siap, tinggal nanti kita campur sama kuah sop buntutnya. Nah, ini kurang lebih udah 1 jam, jadi emang kalau misalnya buntut itu kan dia keras ya. Kalau mau menghasilkan yang lembut mau nggak mau ya kita emang masaknya itu perlu waktu yang panjang ya. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, dia udah mulai empuk, tapi belum empuk banget. Baru kita akan masukin kentang dan juga wortelnya. Dan sekarang kita akan masak di mode masak lagi ya, jadi modenya cook. Itu kurang lebih 30-40 menit. Dan setelah itu kita akan biarkan di mode keep warm sampai benar-benar empuk. Jadi tergantung buntut juga. Ada kalau misalnya buntut yang empuk, dia perlu waktu masak dia nggak terlalu lama. Ada yang alot, dia perlu masaknya lebih lama. Jadi gampang aja kalau masih keras ya masak lagi aja ya. Oke, ini udah dimasak lagi kurang lebih setengah jaman ya. Kita cek. Wow, gila ini wanginya. Ini selain wangi, kalian bisa lihat juga ini kuahnya bener-bener lekoh banget. Dan juga warnanya tuh sedikit, gimana ya, ada sedikit orange-nya juga. Karena ini ada wortel, ada tomat ya, jadi ini bener-bener wangi banget. Nah, ini boleh kita cobain juga kuahnya. Dia wangi banget. Kebayang aroma buntutnya, wangi sapi, kuat. Plus rempah-rempah juga, wangi bawang. Ada sedikit manis, sedikit banget asam dari tomat, itu enak banget. Dan kalau misalnya kurang asin, kurang manis, itu bisa banget kalian tambahin sekarang ya. Jadi emang rasanya lebih enak kalau misalnya strong dan juga tentunya ada gurih-gurihnya ya. Kalian itu atur-atur aja mau pakai micin, pakai kaldu atau mau pakai kaldu jamur, totally fine. Ini banyak minyak-minyaknya selain bekas minyak ungkepan juga karena kan kalau buntut itu dia mengandung banyak lemak ya. Jadi lemaknya pasti dia sebagian dia mencair dan juga di atasnya ini boleh kalian singkirin, boleh juga enggak. Jadi tergantung selera ya. Buat kalian yang nggak anti minyak atau nggak anti lemak, ini boleh banget dan enak banget untuk kalian simpan. Jadi caranya kalau aku biasa ini kan dia masih kecampur sedikit kuah. Ini kita biarkan aja di kulkas sampai nanti lemaknya tuh dia membeku. Kita ambil, bisa kita pakai untuk bikin nasi goreng, untuk goreng telur ceplok dan itu bakalan enak banget ya. Jadi kalian bisa coba juga di rumah. Oke, ini sekarang kita bisa langsung sajikan aja. Jadi kayak sop buntut biasa ya, yang sop. Tuh, lihat dia udah lembut ya, udah kayak mau lepas gitu. Tuh ya, kalian bisa sajiin gini aja, tinggal makan sama nasi, sama emping. Atau kalian bisa juga untuk bikin buntut bakar ya. Sebenarnya bisa bakar, beneran bakar, kalau nggak kalian tinggal di pan sear aja itu di teflon, kalau nggak di grill plate itu bisa. Ini saus bakarnya, ini kita campur aja jadi satu. Kecap manis, madu, saus siram, saus tomat. Ini opsional ya, kalian bisa pakai saus tomat, saus sambal, kalau nggak pakai pun nggak masalah. Ini buat nambah rasa asem juga. Sedikit kecap Inggris, sedikit, jangan overpower ya. Oke, kalian boleh tambahin bumbu sesuai selera.
Sebenarnya ini udah oke sih, cuman aku tambah salt pepper sedikit ya, garam merica. Terus kita aduk. Oke, sekarang ini kita tinggal masukin aja buntutnya ke bumbu bakarnya. Ini kalau kalian mau pakai ketumbar bubuk juga itu bisa banget, sedikit aja. Dan ini nih, kalau ini kan dia empuknya tuh masih nggak sampai hancur gitu ya. Jadi kenapa ini bisa dibakar? Makanya kalau misalnya mau bikin buntut bakar, jangan sampai hancur banget juga. Nanti dia ya kayak lepas-lepas gitu kan. Dan kalau sampai kalian terlalu empuk, misalnya masaknya itu bisa diakalin, didinginin aja di kulkas sampai dia lebih kayak ngeset gitu loh. Sekarang kita panasin grill plate-nya, masukin butter atau margarin atau minyak pun nggak masalah. Lalu ini kita masukin bawang bombaynya, secukupnya aja. Lalu tinggal kita panggang juga bareng sama bombaynya ini. Tuh, dibulak-balik. Ini kita mau mendapatkan sedikit aroma dan juga warna ya dengan proses membakar ini. Dan kalau kalian mau something yang lebih berkuah kayak goreng mentega, itu juga kalian bisa masaknya pakai pan. Jadi bukan di grill gini, tapi kalian masak pakai teflon gitu ya. Oke, kalau udah gini ini kita angkat. Wow, ini kalau kalian bisa cium nih wanginya wangi banget. Kebayang ya? Ada margarin, terus ada kecap dan lain-lain. Ini sisa-sisanya gini nih biasa paling enak nih. Mau aku cobain. Oke, ini supaya makin mirip sama restoran, sekarang kita akan sajikan pakai nasi tentunya. Buntut bakar, sambal, emping, jeruk, dan ini kita kasih bawang goreng nih. Jangan lupa juga kuahnya ya. Jadi kuahnya ini pakai tomat seger supaya aromanya dia ada asam-asamnya, nanti kalau kemakan tuh enak banget. Terus pakai daun bawang, seledri, dan ini jeruk limonya kita peres. Oh, mantep. Oke, sekarang kita akan cobain. Tuh, ini bener-bener dia empuk dan juga wangi banget. Kalau kalian bisa cium, ini tuh wangi bakarnya tuh parah, wangi banget. Kita makan pakai nasi dan juga sambal, karena aku pencinta pedas ya. Kita makan. Ada juga yang suka makan nasinya pakai kuah. Enak banget. Jadi pertama masuk di mulut tuh itu benar-benar wangi dan juga kebayang daging buntut dia yang lembut, ada kayak sedikit kayak ada lemak-lemak kenyal gimana gitu ya. Terus rasanya ada manisnya, asin, gurih, dan plus ini pakai sambal, pakai pokoknya komplit deh. Kuahnya juga ini wangi banget, nendang banget. Kalau kalian yang suka sup buntut aja itu tuh benar-benar udah enak banget ya. So, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan juga komen di bawah ini. Kalau kalian di cook tag ke @devina hermawan @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.